Selesai. Langsung saja sebelum debat dimulai, kita dengarkan dulu sepatah dua kata-kata sambutan dari Muhammad Ali Ramadan dan Erwin Ting. Ya, Muhammad Ali Ramadan selaku Ketua Student Board 2016-2017 dan Erwin Ting selaku Ketua dari Election. Masih bukan. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Student Board dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Open Debate merupakan rangkaian acara dari Student Board Election. Nah, di sini kita harap melalui Open Debate ini kita dapat menggali lebih dalam lagi dari pasangan-pasangan calon satu persatu terkait mosi-mosi yang ada di Prasetya Mulia. Nah, di sini sekali lagi saya mau mengapresiasi secara lebih dalam terhadap semua yang sudah menyempatkan waktu untuk datang di tempat ini, karena saya tahu kayak maksudnya bukan hal yang mudah untuk meluangkan waktu untuk datang di tempat ini untuk mendengarkan debat dari pasangan election. Dan saya harap kayak dengan kalian datang ke sini, kalian bisa tahu lebih dalam tentang pasangan calonnya dan juga tahu kayak maksudnya mereka memandang mosi-mosi tersebut dan dengan bagaimana. Dan dengan harapan nantinya ketika kalian balik dari Open Debate ini, kalian bisa nge-share ke seluruh Prasmulian lain. Dan itu aja. Dan semoga Open Debate ini bisa berguna untuk election dan student board yang lebih baik ke depannya. Thank you. Ya, selamat malam semuanya. Ya, sebenarnya nggak usah panjang-panjang, ya seperti itu juga debatnya. Sebenarnya gue coba ngomong, semoga debat pada malam hari ini bisa memberikan insight pada khususnya pada yang ada pada malam hari ini. Dan gue bedakan dia di sini tujuan dari debat ini bukan untuk saling menjatuhkan atas satu sama lain, melainkan ini untuk wadah untuk kalian untuk cari tahu sebenarnya paslon ini prokernya apa sih dan pandangannya gimana terhadap PSBB ke depannya dan sebagainya gitu. Dan bukan untuk saling musuh-musuhan atau memecahkan kalian semua gitu sebagai paslon, tapi dia untuk menyatukan gitu. Itu pengen Pak Mas juga yang sudah sempat hadir pada malam hari ini. Pak Mas silakan ya, ada Alvin, ada dari teman-teman, dan juga kalau tadi mau kesambung juga kedua paslon, Abah Dita dan Dua Teori, serta tim saya yang sudah nyampetin pada malam hari ini untuk datang. Oke, itu aja dari gua, sekian dan terima kasih. Oke, sebelumnya bagi Anda yang belum mengetahui, tema debat kali ini adalah Together with Passion, Endurance, Through Passion, yang dimana kedua kandidat dalam passion memimpin diharapkan dapat menunjang involvement dari Prasmulia. Adapun tujuan dari debat adalah untuk lebih mengenal kedua belah pihak dan mendapatkan perspektif dari kedua paslon dalam memecahkan suatu kasus. Sedangkan bagi Anda, para tamu yang hadir, kesimpulan diserahkan kepada masing-masing audiens dan hasil pembicara dari kedua kandidat. Adapun rangkaian acara dalam debat kali ini ada 5 sesi. Jadi sesi pertama adalah pengenalan visi-misi serta proker dari kedua paslon, dan sesi kedua serta ketiga akan ada mosi dan di mana paslon akan saling berargumen dan menjelaskan tentang sudut pandang mereka masing-masing. Lalu pada sesi 4 dan 5 adalah sesi tanya jawab baik dari antar paslon dan juga dari tim ses. Baik, langsung saja kita panggilkan pasangan yang pertama, yaitu Edward dan Yori. Tepuk tangannya. Lalu kita panggilkan untuk paslon yang kedua, Abda dan Nita. Oke. Sebelum debat mungkin bisa bersalaman antara pasangan satu sama lainnya biar nggak selek dikit.
2,5 menit maksud saya. Silakan dari paslon 1 terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Oke, jadi untuk visi dari kami semuanya, visi dari kami adalah menjadikan Student Board sebagai sebuah organisasi yang sejahtera dan mampu mengembangkan organisasi lain baik SAC, SCC, seluruh potensi Prasmulian untuk dapat bersama-sama dengan dasar value chain dan karakter Amika kita mengharumkan nama Universitas Prasetya Mulia. Lalu untuk misi-misinya, malam semuanya, untuk misi yang pertama kami akan memberikan pelayanan terdepan dan teroptimal dalam menerima, menampung, serta mewujudkan aspirasi seluruh sivitas Prasetya Mulia. Yang kedua, kami akan bekerja dengan tulus dan sepenuh hati, serta mengutamakan profesionalisme dalam lingkungan kerja Student Board. Yang ketiga, kami akan menanamkan 3 value dalam program kerja kita. Yang pertama adalah acceptance, kedua diverse, dan yang ketiga connecting. Dan misi kami yang terakhir adalah kami akan menjaga kolektivitas dan mengembangkan potensi yang ada di SAC dan SCC di Prasetya Mulia. lalu untuk ada 9 proker yang kami bawa, di mana proker kami ini berdasarkan dari hasil aspirasi Prasmulian. Yang pertama adalah Student Club Festival, di mana dalam program kerja ini kita memberikan apresiasi kepada seluruh Student Activity Club dan Student Community Club. Lalu ada Horizon Live, di mana sebagai bentuk audio visual dari Horizon Magazine dan Horizon Radio, jadi ada penggabungan antara dua itu. Lalu ada Student Board Privilege Card dan Student Board Partnership, di mana dua program ini merupakan bentuk nyata dari divisi FRD dalam memberikan bantuan dananya secara langsung kepada panitia-panitia, tidak hanya sekedar membantu melalui assistant training, tetapi juga memberikan bentuk secara nyata. Lalu ada Student Board Issue, di mana merupakan bentuk sebuah wadah bagi Student Board itu sendiri untuk bisa menerima aspirasi Prasmulian. Nah, selanjutnya adalah Prasetya Muda. Yaitu Prasetya Muda itu adalah kegiatan anak muda dalam menghadapi isu-isu atau masalah sosial yang berkembang pada saat ini. Nah, yang kedua adalah TBM Brand Collab. Itu kita akan mengkolaborasikan TBM dengan brand-brand lokal. Berikutnya ada Organizational Development Workshop. Karena di tahun ini kami sudah menjadi senat, maka SAC dan SCC pun harus memiliki kualitas yang sama, dan di sini kita memberikan wadah berbentuk workshop. Dan yang selanjutnya adalah Human Resource Development. Itu kita akan memberikan workshop tentang skill-skill untuk kepada maba-maba atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki skill, sehingga mereka dapat memiliki skill untuk memasuki kepanitiaan-kepanitiaan. Terima kasih. Silakan pada paslon 2, Abda dan Nita, untuk memberikan visi-visi dan serta program. Selamat malam semuanya. Oke, jadi misi kita itu yang pertama, kita ingin membuat Student Board ini sebagai organisasi yang dapat menampung seluruh aspirasi dan juga memfasilitasi pengembangan diri seluruh Prasmulian yang berdasarkan nilai Amika. Dan untuk misi kita sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah unity. Kita ingin membuat Student Board sebagai sebuah organisasi yang menjadi organisasi yang berdasarkan kekeluargaan tidak eksklusif. Yang kedua itu adalah equality, jadi kita memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Prasmulian dan perhatian yang sama juga. Dan yang terakhir itu adalah transparansi sebagai organisasi yang terbuka dan juga kita berani untuk menolak nepotisme. Itu protokol yang kita buat juga pertama harus mengacu kepada visi-visi tersebut. Lalu yang kedua harus jadi penampung dari aspirasi Prasmulian, dan yang ketiga harus jadi improvement dari apa yang sudah SB lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Program community cukup komprehensif dan berangkat pada fungsi-fungsi dari SB sendiri. Yang pertama itu ada dari supporting, event dan project, dan SAC dan organisasi. Program menurut kami ada 11, mungkin dari supporting sendiri ada understanding, di mana dari situ melalui divisi R&D dan juga PR kita bisa tahu sebenarnya sih Prasmulian pengennya apa sih. Terus yang kedua juga dari FRD kita punya sponsorship dari ABS di sini, benar-benar kita bakal dengan jualan dari penekanan ke sponsorship. Lalu dari SAC dan organisasi sendiri kita punya pertama United Prasmul. Di sini kita mau memenuhi kebutuhan gimana sih tahun depan SB sebagai senat bisa mewadahi nggak cuma SB aja, tapi juga organisasi-organisasi jurusan, dan juga kita punya SC Empowerment, di mana di sini fungsi SB melalui student community bisa mewadahi SAC yang ada, dan kita juga mau revitalisasi nih dan namain SAC baru yang sesuai sama kebutuhan Prasmulian. Buat event sendiri tentunya kita punya incremental improvement di tiap-tiap event. Mungkin kayak kita tahun depan mau bikin MN jadi acara musik yang lebih gede lagi, yang benar-benar bisa dibanggain ya. Kalau mungkin teman-teman kita di universitas lain nanya
acara musik Prasmul apa, kita bisa dengan bangga jawab musik night dan orang-orang tuh tahu gitu. Dan mungkin tahun depan juga isinya kita pengen tambahin pusat musik Prasmul ya, di pop-up juga ada pop-up conference, dan maksudnya juga mungkin tahun depan bisa berkaitan sama komunitas. Iya. Tuh, tepuk tangannya. Yang ketiga telah berakhir dari sesi 1, lalu kita akan lanjutkan ke dalam sesi 2. Di dalam sesi 2 ini akan ada mosi yang akan saya berikan, mosi atau isu yang akan saya berikan, yang dimana kedua paslon akan memaparkan pendapat mereka, dan setelah itu akan ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Masing-masing dari paslon akan memaparkan pendapatnya selama dalam waktu 2 menit dan menjawab pertanyaan dari moderator selama 3 menit. Oke. Seperti yang kita tahu, Prasmul saat ini sudah banyak lah, mempunyai banyak aktivitas gitu, baik dari SB dan juga di luar SB gitu. Nah, yang menjadi menarik menurut saya adalah di mana sebenarnya banyak sekali Prasmulian ini ada yang ingin ikut serta dan juga tidak ingin ikut serta dalam setiap event ya. Saya ingin mengetahui sebenarnya dari pendapat dari kalian berdua bagaimana sebenarnya cara meningkatkan sense of belonging daripada para Prasmulian terhadap event yang diselenggarakan oleh Student Board. Yang pertama mungkin silakan Edward Mundori memaparkan tentang pendapatnya dalam waktu 2 menit, dimulai setelah berbicara. Oke, jadi untuk menurut kami berdua ada beberapa poin yang kami lihat mengapa sense of belonging itu kurang dan bagaimana cara untuk meningkatkan itu semua. Yang pertama adalah dari beban-beban jualan panitia yang terlalu banyak. Nah, di situ ketika saya menjabat jadi Vice President, saya mendengarkan aspirasi dari para Prasmulian, mereka merasa bahwa beban jualan mereka itu terlalu banyak. Dan oleh sebab itu solusinya adalah program kerja yang kami tawarkan, yaitu yang pertama itu privilege card dan student proposal partnership. Kenapa? Di situ kami akan memberikan bantuan dalam bentuk cash ataupun tunai, dan itu akan membantu untuk membagikan kepada panitia-panitia yang memiliki kekurangan dana, sehingga Prasmulian yang mengikuti panitia tersebut tidak capai untuk berjualan. Lalu untuk alasan yang berikutnya, yang kedua adalah beberapa panitia yang merasa bahwa ketika dia apply lalu tidak diterima, kebanyakan mereka dialokasi. Nah, di situ mereka juga merasa bahwa padahal mereka maunya A, mereka dapatnya B. Oleh sebab itu kita ada program juga, yaitu Human Resource Developing Workshop. Nah, itu kita akan memberikan skill-skill agar Prasmulian tersebut dapat melakukan sesuai dengan skillnya, dan juga Prasmulian sendiri dengan skill-skillnya tersebut dapat bekerja secara maksimal di panitia. Oke, lalu yang terakhir adalah adanya kesan BPH atau eksklusif. Nah, gimana kita mengatasinya yaitu dengan program kerja itu Student Board Issue, di mana kita mewadahi aspirasi setiap Prasmulian dan kita menunjukkan bagaimana ketidak-eksklusifan kita itu. Di Student Board Issue ini kita juga memberikan fasilitas, kita memberikan mereka semangat dalam bentuk pemberian snack gratis ketika menjelang midterm, sehingga di situ mereka merasa dekat juga dengan Student Board semua, karena kita semua adalah Student Board, bukan hanya kita sebagai pengurusnya saja. Kepada paslon 2 dan kita untuk menyatakan pendapatnya dalam waktu 2 menit. Oke semuanya. Jadi sebenarnya poin utama itu adalah understanding our priority. Jadi kita sebagai SB ini membuat acara tuh ABCD, bukan berdasarkan SB ini membuat acara ABCD, tapi harus dengan kebutuhan Prasmulian kayak gitu. Nah, gimana sih caranya? Jadi kita membuat proker yaitu a better understanding. Jadi kita di sini benar-benar mendengarin aspirasi Prasmulian. Oke, Prasmulian butuh ini, ingin ini. Kita buat acara yang gimana? Nah, hal ini juga udah kita terapkan semenjak kampanye. Jadi kita kampanye cari ketemu semua orang dari segmen A, B, C, D. Kita tanya, kamu butuhnya apa sih? Ini apa sih? Sebagai misalnya anak yang ikut lomba pengen apa sih? Anak yang ikut panitia pengen apa sih dari SB? Nah, kurang lebih sebenarnya dasarnya poinnya itu. Mungkin buat suatu orang buat ikut partisipasi suatu kegiatan, dia pasti expect sesuatu kan, dia pengen dapat suatu reward. Kayak misalkan saya ikut silasi, saya pengen dapat ilmu baru. Saya ikut sebuah kepanitiaan, saya pengen dapat pengalaman, pengen dapat tanggung jawab baru. Oke, mungkin dengan adanya insentif kayak tahun-tahun lalu adanya CP, adanya loyalty program, privilege atau apapun itu mungkin membantu. Tapi core dari rewardnya itu sendiri nggak boleh hilang. Jadi seseorang akan lebih
lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan ketika kegiatan itu benar-benar yang dia mau. Mungkin yang tadi namanya privilege, yang namanya insentif tambahan itu adalah hal bonus. Tapi kita harus balik lagi, kita harus benar-benar ngerti apa sih value dari tiap acara ini, kenapa orang tuh pengen ikut itu. Kita harus tahu dulu, kita benar-benar bikin acara yang kita harus adjust acara kita sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Baik, terima kasih. Kemudian, oke, di sini saya akan bertanya kepada Edward Redioni terlebih dahulu. Tadi sempat disinggung juga ada beberapa permasalahan gitu, dan yang cukup menarik adalah permasalahan mengenai eksklusivitas di Prasmulia. Menurut saya memang menjadi masalah eksklusivitas dari student board sendiri, dan masalah sense of belonging ini kalau menurut kalian masuk dalam prioritas keberapa dari permasalahan-permasalahan lainnya, dan kira-kira bagaimana cara kalian untuk menjadikan SB di satu sisi eksklusif dan di satu sisi untuk menjadi inklusif. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk student board yang memiliki kesan eksklusif, sebenarnya dari tahun saya dan Kak Ari dan dengan seluruh rekan-rekan SB lain, di sini kita tuh sudah menerapkan bagaimana kita terjun langsung nih ke lapangan gitu. Jadi ketika kayak misalkan hal simpel kayak kita gladi bersih Eureka gitu ya, itu yang turun tuh bukan cuma lagi SA-nya aja, cuma BPH SB sendiri langsung turun tangan gitu, kayak ngecek rundown-nya, lalu dari proses psikologinya gimana, udah oke apa belum. Itu kan menunjukkan bahwa kita memang tidak eksklusif dan tidak hanya sekedar cuma perintah-perintah aja gitu. Itu yang pertama. Terus kalau dari sense of belonging itu sendiri, memang itu adalah hal yang kalau menurut kalian berdua itu hal yang utama gitu. Karena kalau misalkan Prasmulia sendiri gak punya sense of belonging, gimana dia bisa memberikan effort secara maksimal kepada setiap tempat yang dia ikutin. Jadi itu konsep utama kita, makanya program kerja kita adain juga sesuai dan relate akan permasalahan itu sendiri. Terima kasih. Kemudian pertanyaan untuk paslon 2. Kira-kira tadi sempat kalian sebutkan juga gitu, di mana kalian lebih mengenal dari para Prasmulia dalam menciptakan sebuah event gitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apakah bagaimana caranya? Seperti yang kita tahu di tahun depan akan ada jurusan baru juga. Kalian mengenal berbagai macam dari masing-masing segmen kira-kira. Dan kira-kira ada berapa segmen dari Prasmulia? Serta pertanyaan selanjutnya adalah apakah sebenarnya kalian sudah merasakan atau mengetahui apakah pendapat Prasmulia tentang SB itu sudah eksklusif atau inklusif? Terima kasih. Jadi tadi bentuk konkretnya gimana sih kita bisa understanding tadi. Mungkin kalau sebenarnya ini udah saya pernah saya jelaskan juga melalui prokernya. Jadi tahun depan ini dibagi dua, PR sama R&D. R&D sendiri bentuk konkretnya kita bisa bikin FGD yang periodik, di mana di sini sasarannya bukan yang mengeneralisasi, tapi emang orang ini punya interest beda-beda. Jadi kita bikin FGD yang sesuai sama interest mereka masing-masing ya. Kita bikinin FGD buat anak SAJ, buat anak lomba, buat anak panit, buat anak yang mungkin dia nggak peduli SB, dia nggak peduli misalkan Aisyah datang Barack Obama atau siapa, dia nggak peduli sama sekali sama SB, tapi itu tetap harus kita peduliin karena ya balik lagi itu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pengurus SB itu harus bisa merangkul semuanya. Jadi bentuk konkretnya satu dari R&D sendiri bakal ada FGD, dan kedua bakal ada laporan dari kita sendiri pertanggungjawaban. Misalnya kayak pemerintah tuh punya APBN, dia bertanggungjawab ini pakai ini, dan kita sendiri bakal kan sebenarnya udah dari SB evaluation, tapi yang nampak tuh kita doang. Nah ini kita pengen balikin lagi ke Prasmulia, ini bentuknya diri kita sendiri. Kalau kita tuh kerja harus benar-benar sesuai apa yang Prasmulia mau. Jadi di situ dilihatin reportnya SB baik dulu, berhasil enggak kita liatin. Dan dari pihak sendiri selama ini udah ada media sosial, tapi baru satu arah. Di sini kita pengen media sosialnya bisa dua arah, dari live ad, mungkin dari mailing list, itu buat nampung input dan feedback dari Prasmulia. Oke, terima kasih. Tadi cukup menarik karena bisa mengadakan FGD di beberapa dari divisi R&D gitu. Saya ingin tahu sebenarnya pendapat dari Edward dan Yori. Apakah sebenarnya realistis jika di divisi R&D mengadakan FGD dan lain sebagainya? Karena seperti kita tahu, divisi R&D harus mengontrol beberapa acara lain dan sebagainya. Silakan dijawab Edward dan Yori. Oke, sebenarnya untuk FGD sendiri itu realistis untuk dilakukan FGD saja. Cuma untuk eksekusinya apakah dari FGD itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak, itu hal yang perlu dipertanyakan. Karena dari student board sendiri dari awal kita sudah menentukan sebuah timeline selama 1 tahun kita punya program kerja apa saja gitu.
Lalu sedangkan kalau kita sedikit-sedikit hanya Prasmulian, dia maunya apa juga, kita Prasmulian itu tidak cuma 50 atau 100, tapi ada ribuan gitu. Sehingga kita juga tidak bisa memanfaatkan dan tidak bisa mengambil semuanya secara begitu saja gitu kan. Perlu ada proses yang lebih lanjut. Sehingga kalau misalkan program ini pun nanti berjalan, mungkin eksekusinya kalau menurut saya tidak di tahun ini ya. Mungkin sekarang hanya menampungnya saja, baru tahun-tahun berikutnya baru bisa tereksekusi dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Pertanyaan selanjutnya untuk Abda dan Nita. Tadi sempat saya sebutkan, sempat Edward dan Yori sebutkan ada eksekusi dan juga penampungan ya. Jadi ada berbeda. Nah, bagaimana pendapat kalian sendiri tentang pendapat dari Edward dan Yori mengenai RMI? Jadi mungkin mau klarifikasi sedikit ya. Jadi FGD yang kita ada ini lebih ke feedback dari Prasmulian. Kita kan udah bikin acara nih. Ini juga sesuai dengan misalkan bikin event tuh ada R&D eventnya sendiri. Nah, kita di sini mau nampung feedback aja dari Prasmulian, kayak acara yang udah dilaksanain ini udah memenuhi kebutuhan lu nggak sih? Ini tuh udah sesuai nggak sih sama apa yang lu mau? Jadi lebih ke situ. Mungkin benar kalau soal pelaksanaan event kayak Prasmulian maunya apa itu benar, itu butuh waktu yang panjang. Tapi di sini FGD yang dilakukan ini buat ngecek diri kita sendiri. Jadi kita SB itu nggak cuma asal jalan aja, asal kita eksklusif, kita paling bagus, kita sehat, kita yang paling atas, enggak. Tapi lu harus bisa bertanggung jawab sama Prasmulian yang jadi mauan lu istilahnya. Jadi di sini tuh lebih ke arah kontrol diri kita sendiri, gimana kita sebagai senat tuh bisa benar-benar mastiin program kita tuh sesuai dengan Prasmulian. Terus mungkin mau nambahin yang tadi soal eksklusif segala macam. Setuju banget sama Edward, kayak tahun ini juga dari SB kita benar-benar berusaha lah buat menghilangin kesan eksklusif itu. Dan emang SB ini, pengurus SB mau nggak mau tuh suka nggak suka bakal dilihat sebagai seorang yang segar gitu. Ya kita harus behave lah jadi pengurus SB. Orang tuh bakal pandang pengurus SB, tapi gimana caranya biar Prasmulian walaupun segar dia nggak ngingkem buat bersuara. Nah di sini makanya kita bikin Better Understand ini bikin biar orang-orang tuh mau bersuara, entah misalnya dia kritik lewat anonimus via Upwork atau website atau dengan ngasih input via tadi FGD dan PR. Itu tujuan kita sih, buat ngilangin eksklusif, kita ngasih channel buat mereka berkomunikasi ke kita. Oke, terima kasih. Sesi pertama, lalu kita lanjut ke dalam sesi 3. Untuk di sesi 3 ini sebenarnya kurang lebih sama dengan di sesi 2. Hanya saja pertanyaan bukan dari moderator tapi dari masing-masing paslon. Untuk pemberian pendapat sendiri akan diberikan waktu selama 2 menit, dan untuk menjawab serta bertanya dari masing-masing paslon diberikan waktu selama 3 menit. Oke, langsung saja. Seperti kita tahu juga, SB di tahun depan akan sedikit berubah. Jadi kita tahu ada 9 jurusan baru dan SB harus menjadi satu senat gitu. Nah, bagaimana cara kalian mengkoordinasikan seluruh organisasi yang ada, serta apakah paslon memiliki program baru untuk menyatukan berbagai jurusan yang jumlahnya cukup banyak? Oke, silakan dijawab terlebih dahulu dari Abda dan Nita. Ya, selama 2 menit. Oke, jadi program kita ada yang menjawab atau belum, kita berusaha menjawab dengan ini ngomongin organisasi jurusan, gimana caranya bentuknya, gimana standarisasinya. Kita via United Task Force, dimana di sini tuh ada 2 tujuan. Yang pertama dari SB mungkin sama let's say ISEC atau mungkin organisasi jurusan ASA atau SAC ini punya kepentingan yang berbeda-beda, fokus yang berbeda-beda, tapi kita ngelakuin satu hal yang sama, human resource. Mana Prasmulian ini terbatas. Nah mungkin misalnya saya udah jadi pengurus ISEC, udah sibuk di ISEC, sibuk di SB itu nggak mungkin banget. Jadi gimana cara nanggulangi human resource, dan kedua gimana standarisasi antara supporting sistemnya biar istilahnya HR sama FRT-nya setara, dan juga gimana biar bikin kalender yang sesuai gitu. Mungkin saya akan membahas soal human resource sendiri. Pertama dari IP, mungkin orang angkatan saya atau angkatan kita juga ngerasa ketika kita kelar IP kita istilahnya melihat SB ini sebagai sosok yang wah banget, sebagai organisasi yang wah banget, dan kita tahun depan sebagai senat, sebagai organisasi terbesar harus berbesar hati juga. Kita harus sharing istilahnya ke organisasi lain buat kasih kesempatan yang sama buat publikasi. Jadi di situ tuh mahasiswa baru nggak cuma mungkin orientasinya SB doang, tapi dia benar-benar bisa objektif memilih jalur seperti apa sih, istilahnya path of the beginnings apa sih yang harus saya tempuh di
di sini kalau passion lo emang di SAC, nggak perlu misalkan mungkin dia pengen nyoba SB, tapi jangan sampai dia nyobain SB gara-gara dicekokin gitu. Jadi kita kasih kesempatan yang sama buat mereka benar-benar eksplor diri masing-masing. Dan kita juga bakal share human bank yang tentunya sifatnya confidential juga harus didiskusikan gimana caranya biar tadi menghindarin orang yang nggak perform karena tersebut di acara lain. Oke, mau nambahin aja. Jadi pernyataan kalian itu penting banget ya. Kayak contohnya tahun ini tuh saya jadi pengurus CLIC kan. Jadi di event harusnya kita punya 4 event, tapi event 3 malah harus digabung gara-gara udah fullnya acara SB. Kan udah ada kalender dari awal kan, seperti yang tadi Kak Edward bilang. Nah cuman kenapa sih harus dihapus acara kita ini? Dan itu berat banget buat bikin acara besar dengan jangka waktu yang cukup cepat gitu. Jadi penyampaian itu benar-benar dibutuhkan kalau menurut kita. Jangan sampai ada acara nabrak kayak sekarang lagi ada workshop juga kan, itu nabrak banget sama immersus kita juga. Cukup. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pemberian pendapat dari paslon 1 Edward dan Yuri. Silakan. Oke, jadi untuk menurut kami di sini kita memberikan langkah yang konkret ya dengan hal yang masih angan-angan. Yang pertama untuk dari divisi student community di bawah SB dulu. Di sini kita akan merekrut orang yang benar-benar mengetahui dulu kira-kira latar belakang atau background SAC itu seperti apa, sehingga mereka nanti kalau mereka memberikan supervisi mereka paham. Lalu mereka juga harus memiliki skill kebendaharaan dan kesekretariatan, sehingga nanti ketika BPHSB yang baru yang menjabat, mereka tidak harus memiliki kerjaan yang lebih banyak lagi karena mereka sudah terbantu dengan adanya divisi student community. Nah, di sini kita terbantu dengan ada 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah coordination gathering yang tahun lalu sudah dijalankan, dan di sini kami akan lebih memantapkan lagi gitu. Karena yang tahun lalu itu hanya sekedar memberikan informasi kepada SAC dan SCC gitu. Kira-kira mereka kan perubahannya seperti apa sih? Nah, untuk tahun ini akan lebih konkret lagi gitu, dari penyamaan SOP, bagaimana cara pembuatan MOU, kebendaharaan, kesekretariatan, itu semua akan lebih detail. Lalu berikutnya kita akan mengadakan maintenance yang diadakan tiap bulan dalam bentuk program kerja kita, yaitu Organizational Development Workshop. Nah ini kita akan menargetkan pada BPH SAC, anggotanya, ataupun kita akan sangat open for public untuk orang-orang yang ingin memiliki skill dalam kebendaharaan, kesekretariatan, dan juga lalu ditutup dengan closingnya yaitu Student Club Festival, di mana kita memberikan apresiasi. Kalau di SB kita ada Phoenix Appreciation Night. Nah, untuk kedepannya karena SAC dan SCC sudah berjalan dengan maksimal, maka kita patut si SCC itu. Dan mengapa Anda berani untuk menambahkan SCC baru yang sudah Anda sebutkan di Instagram, ada make-up class dan lain sebagainya? Apakah itu sudah ada hasil risetnya gitu? Karena kita tidak boleh menjual kemudian tanpa hasil riset, ada make-up class dan lain sebagainya. Terima kasih. Masih ada tambahan mungkin dari pasangan Edward dan Yuri, karena masih ada waktu. Oke. Sekarang untuk paslon 2 Abda dan Ita dipersilakan untuk memberikan pendapat dan pertanyaan mengenai pertanyaan untuk pertanyaan untuk Edward dan Yuri dalam waktu 3 menit. Oke, jadi kita mau nanya, tadi kan Yuri udah bilang mau ngadain workshop tiap bulan, gitu kan? Dan kita tahu, saya sendiri dari CLIC ngadain workshop masuk kita tuh susah banget buat cari peserta. Apakah itu realistis buat bikin workshop tiap bulan? Dan kita tahu agenda SB ini kan udah full banget kan? Itu mau ditaruh mana dan bakal nabrak gak sama workshop, event ke event, terus ada CLIC juga. Karena kan ya, ada CLIC ini kan benar-benar fokusnya di seminar sama workshop gitu. Kalau misalnya kalian bikin workshop juga bakal nabrak apa enggak? Mungkin buat solusi dari student community itu sebenarnya agak-agak kalau student SC Empowerment yang kita bawa, dimana di sini tadi nambah kualifikasi dari student community itu sendiri, baik dari jumlah maupun dari tadi apa sih yang dibutuhkan dari student community, skill tadi kalau sebutin juga skill kebendaharaan, kesekretariatan. Nah cuma apakah itu udah cukup buat bantu SAC dan SCC ini berkembang? Sekarang yang dibutuhin dari orang tuh ikut SAC, orang ikut SCC, bukan pengen istilahnya misalkan saya daftar SP jadi PR, saya expect bakal dapat tanggung jawab, dapat job desk yang harus saya selesaiin.
saya masuk karena saya pengen dikasih tanggung jawab. Cuma orang ikut SAC, ikut SCC beda orientasinya. Entah dia mau belajar atau dia misalkan jago futsal, dia ikut SAC futsal, dia mau berprestasi di situ. Nah, apakah dengan SC yang qualified, yang lebih ngerti soal birokrasinya gimana itu skillnya itu udah cukup belum sih sebenarnya buat majuin SAC dan SCC? Karena ya seperti yang kita tahu tadi SAC dan SCC ini beda banget sama organisasi. Bentuk kongres seperti apa sih selain dari SCC sendiri? Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin? Masih Rocky? Oke. Oke, langsung saja kepada paslon nomor 1 Edward dan Yori untuk memberikan tanggapannya, jawaban terhadap pertanyaan dari Abdan dan Nita. Jadi yang ditanyain sama Nita tadi yang organizational development workshop itu ya. Jadi itu tuh kita adain tiap bulan dan sebenarnya itu tuh wajib untuk BPH SAC dan SCC tapi juga open for public. Jadi kenapa kita wajibin? Karena kan SAC dan SCC kan udah resmi di bawah kami. Jadi harus memiliki kualitas yang sama itu sendiri. Mungkin mau nambahin dikit, jadi ini sebagai bentuk prosesnya, proses dari 3 tahap seperti dijelaskan di awal. Pertama ada organization gathering, yang kedua workshop ini, yang ketiga ada festivalnya. Jadi ini bukan literally kayak workshop yang kita open for public atau gimana. Cuma workshop ini tuh kita memfasilitasi mereka supaya mereka tuh lebih mendalami gitu, seperti apa yang mereka butuhkan. Dan kita open for public itu untuk misalkan mereka yang tertarik ke bidang kebendaharaan, mereka mau jadi bendahara, akhirnya mereka ikut workshop ini gitu. Dan itu workshop secara free karena memang dari SB sendiri yang memberikan workshop ini. Lalu apakah sudah cukup hanya dengan qualified dari student community sendiri? Nah sebenarnya itu adalah bentuk konkret di mana kita meningkatkan skill dalam membantu sistem birokrasinya gitu. Nah, tapi untuk meningkatkan mereka ke student untuk aktif di SAC dan lain sebagainya, itu tentu kita akan mengencourage mereka untuk membuat sebuah event di masing-masing SAC-nya gitu. Dan itu pun sudah menjadi sebuah tanggung jawab mereka untuk bisa mereka develop lebih lagi. Selain itu, gimana cara kita mempromosikan SAC itu ke depannya? Kita juga ada program Horizon Life gitu, di mana Horizon Life ini seperti saya bilang semacam kayak TV-nya Prasmul gitu ya, di mana kita juga bisa mempromosikan hal-hal yang menarik nih dari SAC. Selama ini kalau di Horizon Magazine kita lihat ada The Blue Kitchen, mereka masak. Cuma prosesnya gimana sih? Nah itu kita bisa melihat dari Horizon Life. Secara langsung kita bisa melihat kegiatan SAC itu apa, sehingga orang lebih tahu dan lebih tertarik. Oke. Jawabannya dari Edward dan Yogi. Sekarang tanggapan dari Abdan dan Nita mengenai pertanyaan dari pasangan nomor 1. Mulai dari sekarang. Oke, jadi kita mau nanggepin yang United Prasmul itu kan. Tadi kan kalian nanya kayak tadi ada OG gitu kan. Oke, kalau dari Kak Abdan yang dia cerita, dia kan ikut OG dan ada BPH, acara-acara lain juga ikut. Kayak di situ emang ada pengumpulan seluruh organisasi SKC, tapi di situ kayak lebih ngeliat informatif doang kayak acara ini kayak gini-gini, acara ini kayak gini-gini, tapi pernyataan kalender tuh kurang mantap. Buktinya kayak tahun ini banyak banget acara nabrak-nabrak dan itu menghasilkan acara tuh kayak sepi pengunjung gitu. Dan teman-teman tuh benar-benar mau dimantepin pernyataan kalender, jadi biar gak ada kayak nabrak-nabrak dan gak ada event-event yang tiba-tiba muncul kayak per-event tuh gak ada tiba-tiba muncul kayak gitu sih. Jadi mau nambahin mungkin dari ini benar ini OG yang besar-besarnya itu dari mana? Dari fungsinya sendiri. Pertama tadi ada standarisasi di mana nggak cuma informatif kayak ini program kita ini loh dari organisasi ini, kita tahu ini loh. Tapi dari di mana satu Prasmul ini kita sebagai senat bisa namanya punya support system yang sama. Karena tadi ya mungkin aku juga bilang benar kayak kualitas kebendaharaan, kesekretariatan, kualitas PR, kualitas sponsor, kualitas fundraising dan SAC ini beda sama kepanitiaan. Di mana ini bisa kita lepet biar sama kualitasnya. Satu di situ dan dua mungkin pengen nemenin lagi di kalender. Dimana SP sendiri aja tahun ini banyak yang bentrok. Nah, United Prasmul ini OG yang lebih besar ini dibuat tujuan untuk itu sih buat mencegah terjadinya tabrakan di event-event yang sejenis. Lalu buat SC Empowerment sendiri bentuk konkretnya gimana? Benar setuju tadi itu penambahan kualifikasi, tapi kita juga perlu banyak penambahan fungsi.
kayak tadi event, mungkin juga event kita nggak cuma bisa bikin sendiri. Gue juga pernah cerita sebenarnya kayak Isaac yang datang ke sesi partisipan, dia sebenarnya bule yang pengen nyobain nih masakan Indonesia kayak gimana, ini bisa di-provide sama SAC Cooking. Jadi selain nambahin event baru buat masuk SAC, kita juga bisa jadi jembatan kolaborasi dan juga bisa jadi benchmark kayak kemarin mungkin SB ada tur ke kampus. Di sini misalkan SAC basket kita bisa belajar yang jauh kayak gimana sih cara bisa seperti itu. Waktu sudah habis, tepuk tangan terlebih dahulu. Ada kedua paslon untuk menghela nafas sebentar ya, karena ngomongnya rada ya, saya lihat ya, cepat ya. Oke, lanjut, sesi kedua telah habis. Sekarang lanjut ke sesi 3. Di sesi 3 ini ada bersifatnya sesi 4, maaf. Jadi di sesi 4 ini sifatnya adalah pertanyaan bebas. Jadi masing-masing dari paslon akan melontarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari paslon lainnya. Jadi ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban, bersifatnya bertanya terlebih dahulu dan dijawab oleh paslon berikutnya, dan pertanyaan dari paslon 1 dan paslon berikutnya. Oke, pertanyaan. Ya, ganti-gantian. Oke. Untuk pertanyaan waktunya 1 menit dan untuk menjawab pertanyaan waktunya 1,5 menit. Dimulai dari pertanyaan Afdan dan Ita kepada pasangan calon 1 Edward dan Dion. Dimulai dari sekarang. Kita tahu banyak banget masalah keuangan di Prasmul di SB. Partnership dan privilege card, dimana privilege card ini kalau nggak saya salah dengar tuh kemarin gue bilang bakal launch sekitar 70-80 privilege card. Sedangkan sekarang kita rata-rata yang misalkan satu paket 50, ada sekitar 12-13 paket, terus kita 650, dimana 70 ini cuma membantu 70 orang doang, sedangkan itu ya dari 10-nya orang yang nggak kena bantuan tersebut. Lalu dari SB proposal partnership sendiri dia pengen ngasih value berupa goodie bag, BBM dan sebagainya. Tapi sedangkan sekarang ya sponsor sendiri udah nggak butuh seperti itu, udah nggak butuh lagi logo-logo, tapi lebih ke value seperti apa sih yang bisa bikin engage produk mereka atau service mereka. Jadi mungkin SB proposal partnership ini kalau saya boleh ngasih saran tuh perlu dikaji ulang sih kayak value seperti apa sebenarnya yang dibikin sponsor. Oke, ada tambahan? Oke, langsung jawaban dari Edward dan Yuri, tanggapan mengenai pertanyaan dari Afdan dan Ita dalam waktu 1,5 menit. Tes. Oke, jadi mungkin untuk masalah perbedaan itu ada sedikit mungkin miskomunikasi. Jadi kemarin itu bukan 70 yang kami tawarkan, itu totalnya ada sekitar 300 atau 450 privilege card, di mana kami menargetkannya itu ke mahasiswa baru. Di mana di sini kami akan bekerja sama dengan para All-Star juga agar mereka bisa memberikan insight terhadap apa sih fungsi dari student privilege card itu sendiri. Jadi kalau dari revenue projection yang kami hitung, kami bisa memberikan cash secara langsung dari FAD itu sekitar 5-6 juta kepada masing-masing event. Lalu berikutnya mengenai student board proposal partnership. Nah, di sini sebenarnya itu adalah bentuk contohnya gitu ya, goodie bag TBR, logo dan lain-lain sebagainya. Cuma untuk mengkaji ulang lagi itu pasti akan kami lakukan gitu ke depannya, karena di sini yang di divisi FAD juga tidak hanya kami berdua sebagai BPH, tapi juga ada nanti panitia divisi FAD-nya sendiri yang juga akan mengkaji ulang. Dan menurut kami ini juga jauh lebih memberikan value daripada hanya sekedar memberikan data-data yang menurut kami juga masih belum tentu sponsor kami juga. Terima kasih. Oke, ada tambahan mungkin? Oke, sekarang pertanyaan dari pasangan calon nomor 1 Edward dan Yuri kepada pasangan calon nomor 2 dan Anita. Dimulai dari sekarang. Yang pertama mau nanya Phoenix Hall of Fame ya. Jadi kan katanya kalian mau naruh Player of the Month tuh di dalam bentuk banner gede itu. Nah itu tuh tujuannya apa dan untuk apa? Apakah itu sebetulnya proper? Terus juga putra putri Prasmulyan. Nah kenapa itu diadain di event ICN? Terus seleksi dan karantinanya itu bentuknya kayak gimana? Dan juga katanya
udah koordinasi dengan MCR tentang beasiswa. Lalu berikutnya sponsorship database itu cuma data doang, itu sebenarnya bukan progres sih, itu kalau misalkan power sendiri ngumpul data juga bisa. Lalu Prasmulyan Business Unit itu kan kios itu bukan punya SB, lalu bagaimana kalian bisa koordinasi sama pihak Prasmul sendiri. Lalu untuk berikutnya Elevating Music Night itu apakah tidak mengubah value dari musik itu sendiri? Lalu kalau kita melihat social week sekarang juga harganya itu udah naik gitu loh. Kenapa harus terpaksa digunakan ke depan? Terima kasih. Silakan tanggapannya Abdan dan Nita mengenai jawaban pertanyaan dari Edward Teori, dimulai dari Sarah. Oke, jadi yang finish hall of fame itu kan memang kita mau pasang banner dengan foto finish player of the month itu kan. Jadi ini sebenarnya benchmarking dari UPH. Kalau di lapangan UPH bisa lihat ada foto-foto mereka itu. Nah itu caranya itu apresiasi ke mereka udah jadi finish player of the month secara 3 kali atau enggak memenangkan kejuaraan tertentu. Tentunya kalau kita lagi lewat dari gedung lama gedung baru, saya lihat fotonya itu ada rasa bangga tersendiri. Jadi finish player of the month kayak gitu sih kurang lebih. Mungkin dari saya juga ngasih insentif lagi. Terus yang Prasmulyan Business Unit dan juga MCR soal beasiswa itu benar kita harus koordinasi sama pihak MCR dan juga EDC. Tapi di sini sebagai tahun depan kita sebagai senat punya bargaining power yang lebih besar di mana kita bisa mengusahakan hal tersebut. Dan lalu buat Music Night sendiri kenapa dipindahin ke belakang? Karena Music Night sendiri kita tahu value-nya ada 4. Yang pertama, kemarin dari penutup 3 tahun ini sudah tidak ada kan. Kedua mantap internal, ketiga showcase dan showcase talent internal, dan yang keempat itu sebagai hiburan. Kalau kita pindahin ke belakang, tentu cuma ada hiburan doang. Tapi hiburan itu akan jadi gede banget, dimana setelah 1 tahun pengurusan SB, ini kita ngasih Music Night benar-benar besar. Jadi persiapannya pun lebih panjang. Dan 3 value ini kemana? Kita masukin ke Liga Prasmul, dimana Liga Prasmul sendiri tiap tahunnya stagnan gitu-gitu aja. Tahun depan bakal ada Liga Prasmul penutupnya, dimana di situ akan ada divisi acara yang bikin semacam akrab lah Music Night kesetaraan yang benar-benar buat internal doang. Terima kasih. Oke. Dengan itu Q&A 1 sudah berakhir. Sekarang akan dimulai Q&A 2. Jadi kurang lebih sama dengan sebelumnya. Akan dimulai dari Edward dan Yori menanyakan pertanyaan kepada paslon 2. Edward dan Yori. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu cara konkret Liga Prasmulyan itu seperti apa gitu. Karena dari meskipun ada value-nya pun, tapi kalau bentuk eventnya kan tadi bilang ada better understanding, harus ada risetnya. Tapi kalau kalian yang balik kalian ngumpulin lagi model pangkal kan berarti mana itu better understanding-nya masih belum ada gitu kan. Lalu berikutnya untuk kalian memasang poster yaitu anti nepotisme. Nah kalau menurut Abed sendiri kan yang udah pernah di SB nih. Nah apa menurut pandangan Abed sendiri dari SB kita ini, apakah ada nepotisme itu sendiri? Karena kalau misalkan ada memasang poster nepotisme itu sendiri, berarti ada melihat ada sebenarnya kejanggalan di SB sekarang. Dan kalau ada melihat dari segi proses bagaimana kita merekrut setiap panitia, itu sangat tidak memungkinkan kami ada nepotisme. Karena pihak-pihak yang terlibat dalam rekrutmen itu tidak hanya BPH saja, tidak hanya PIC event saja, tapi juga ada SA, lalu juga ada pihak-pihak lain yang sangat tidak mungkin sekali kita ada yang namanya nepotisme. Jadi langsung dijawab pas malam 2. Oke, jadi kalau mungkin jawaban nepotisme dulu lah. Jadi nepotisme ini kenapa istilahnya gue sebagai pengurus SB bisa ngomong kayak gitu? Karena balik lagi bener kata gue, kita nggak bisa ngomong sendiri. Kita nggak bisa ngomong sendiri kayak ini acara kita bagus nih, kita nggak ada nepotisme, nggak bisa. Kita cuma bisa ngejalanin yang bisa ngasih feedback Prasmul. Jadi yang ngomong nepotisme itu sendiri bukan saya, tapi kayak banyak banget dalam tahun ini yang mungkin kita udah berusaha tapi sistemnya udah maksimal, mungkin IC-nya juga
proses interviewnya juga udah dibikin sedemikian rupa buat mencegah nepotisme, tapi masih ada aja suara-suara yang bilang nepotisme ini benar-benar ketara di SB. Nah itu yang pengen kita hilangin, itu yang pengen kita tolak tahun depan. Jadi kita nggak bisa benerin diri sendiri. SB ini nggak nepotisme, SB eventnya udah bagus, nggak bisa. Bener, kita harus benar-benar feedback dari Prasmo. Jadi nepotisme itu kita pengen mencegah tahun depan nggak ada lagi nih benar-benar suara-suara nepotisme. Mungkin kita harus kaji ulang sistem kita atau lain pada yang mungkin yang interview, proses interview, proses feedback dan sebagainya. Oke, jadi kita sendiri kan sebagai dua calon ini ujung-ujungnya mau jadi BPHSB kan. Nah, jadi tindakan nepotisme anti nepotisme ini bisa dimulai dari proses pencarian tim ses seperti itu. Kalau dari kita sendiri, ya kita mencari tim ses dengan cara jujur, tanpa menjanjikan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Makanya itu, kayak kita juga terima kasih banget ketika tim ses sudah setia sampai 6 bulan ini. Mereka setia, bisa terima kasih banget. Jadi kita approach orangnya benar-benar pengen tahu apa sih yang lo butuhin, bukan kursi apa yang bisa kita kasih. Karena nggak mungkin kita kasih ke 3.000 orang, tapi juga perwakilan orang kita pengen tahu apa yang mereka butuh. Oke, sekarang dari Abdan dan kita sendiri untuk menanyakan pertanyaan kepada paslon 1 Edward dan Yori, dimulai dari sekarang. Oke nih, jadi kita mau nanya nih, sebenarnya apa sih pesan campaign dari pasangan Edward dan Yori? Kalau dari kita tadi yang pertama pas TPUTP dan Instagram ya, kan yang menjunjung tinggi pengalaman dari Edward kan vice presiden nih kan. Nah terus pas kita lihat info buat kalian ada kutipan seperti ini, kecewa kepanitiaan, banyak jualan. Di sini tuh ada terjadi kontradiksi. Jadi apapun jawaban kalian, ini udah ada kontradiksi sini. Pertama kalian bilang sudah berpengalaman, jadi dari KL sendiri udah berpengalaman selama 1 tahun memimpin SB yang membuat panitia kecewa dan banyak jualan. Jadi sebenarnya apa sih pesan campaign kalian, kenapa ada kontradiksi seperti ini? Kayak gitu sih kurang lebih pertanyaannya. Ada tambahan mungkin kalau masih ada sisa waktu? Mungkin mau nambahin juga sih kalau BPHSB sendiri kan yang benar-benar paling atas gitu, dia eksekusi, dia punya kontrol penuh, tapi kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Pesan mana yang mau disampaikan? Silakan kepada paslon nomor 1 Edward Nyali menjawab, dimulai dari sekarang. Oke, jadi untuk menjawab, terima kasih untuk pertanyaannya, dan ini pertanyaan sangat bagus sekali. Untuk pengalaman BPHSB, lalu apa hubungannya dengan itu? Nah, inilah kenapa akhirnya saya mencalonkan diri lagi sebagai BPHSB tahun ini gitu. Karena kejanggalan itulah saya merasa bahwa saya bertanggung jawab untuk bisa memperbaiki semua itu. Dan hal ini terbukti dari program-program kerja konkret nyata itu. Dari divisi FRD sendiri, meskipun saya bukan divisi FRD, tapi saya memberikan inovasi untuk memberikan cash secara langsung. Tidak hanya memberikan omongan-omongan yang kurang menjual kayak gitu. Jadi terima kasih pertanyaannya, dan itu lebih mengklarifikasi lagi kenapa akhirnya saya mau memberikan motivasi untuk saya naik tahun ini. Terima kasih. Ini menarik jawaban dari kedua paslon ya. Ada sedikit ya tradisi dari kita ya. Dengan begitu sesi 4 telah berakhir. Nah sekarang kita masuk di sesi 5. Mungkin sesi ini adalah sesi terakhir. Dan bagi di sesi ini adalah waktu untuk para tim ses dari masing-masing paslon untuk melontarkan pertanyaan kepada paslon lainnya. Jadi untuk pertanyaan sendiri diberikan waktu 1 menit, dan untuk menjawab pertanyaan sekitar 1,5 menit. Dan ada 2 sesi juga, bersama kayak tadi ya. Jadi ada 4 pertanyaan, 2 pertanyaan 2 jawaban. Oke, terima kasih. Masing-masing sesi. Dimulai dari tim ses dari Abdan dan kita. Silakan pertanyaannya kepada pasangan calon Edward dan Yori.
Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi Kak Edward udah jelasin kalau misalnya ada kejanggalan di BPH sendiri kan. Ada kejanggalan ada kekecewaan di kepanitiaan. Nah kalau misalnya Anda bisa ngebenerin, kenapa nggak maksudnya sekarang aja gitu, di waktu yang tadi Anda benerin, kenapa harus kita percaya lagi dengan Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan juga dibilang kalau misalnya student community itu Anda bakal menarik orang-orang yang udah berpengalaman di SAJ dan SCJ. Permasalahannya, gimana kalau justru orang yang di SAJ SCJ itu nggak mau untuk jadi student board? Dan kan kita tahu kan, maksudnya nggak semua orang tuh mau gitu. Dan buat pertanyaan ketiga, nanti bakal ada Horizon Live kan. Sementara kita tahu Horizon sendiri sekarang saya kurang banget. Daripada terus munculin konten-konten baru, kenapa nggak sekarang dipikirin aja gimana cara meningkatkan awareness sendiri itu buat Horizon? Untuk menjawab yang pertama mengenai adanya kejanggalan di kepanitiaan. Nah, kita tahu bahwa setiap ada ide-ide program baru, itu tentu kita tidak bisa menjalankannya begitu saja gitu kan. Itu semua ada planning yang kuat gitu. Kalau misalkan ada ide langsung dijalankan juga, ya itu karena tidak masuk akal. Di sini BPHSB harus kritis, nggak bisa asal kerja, asal tahu hasil gitu. Dan program yang kami tawarkan pun juga program kita melihat bahwa kita targetnya kalau waktu maba gitu. Jadi karena kita melihat itu, kita mencari solusinya. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya agak penasaran mengapa Anda bisa bilang bahwa ada orang SAC yang tidak mau ikut SB itu, atas dasar apa Anda bisa bilang seperti itu. Karena saya juga lebih bingung untuk menjawab itu karena itu juga di luar kemampuan saya dan itu pun juga tergantung orangnya siapa gitu kan. Lalu berikutnya gimana cara ningkatin awareness-nya. Nah, karena saya juga tahu bahwa Horizon Medicine sama Horizon Review itu awareness-nya kurang, oleh sebab itu ada Horizon Live. Ada itu perpaduan antara Horizon Medicine sama Horizon Review. Mereka bisa kerja bareng, mereka nyanyi bareng, sehingga dari Horizon Live ini kita bisa ningkatin awareness itu sendiri. Mungkin sekian sih. Dan kita selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Halo, nama saya Willy. Pertanyaan pertama, Kabdan, menurut kakak berapa nilai kakak terhadap diri sendiri selama menjadi SP? Kontribusi apa yang telah kakak berikan dan bagaimana konsistensi kerja kakak sejauh ini? Dan yang kedua, Abdan dan kita menggunakan pengalaman masing-masing di dunia di berbagai campaign. Lalu bagaimana pengalaman itu dapat mengungguli pengalaman BPHSB yang telah diikuti oleh SBA atau pengalaman sebagai anggota BPHSB ataupun BPH selain SB dengan BPHSB. Silakan dijawab dan Nita, waktunya dimulai dari sekarang. Yang pertama, buat ngasih nilai pribadi itu menurut saya suatu hal yang harus dihindari banget. Itu subjektif. Kayak tadi mungkin emotisme, subjektivisme itu berasal dari kayak gitu. Saya juga nggak mau ngasih nilai yang nggak berdasar. Tapi kalau kontribusi apa yang paling konkret, kemarin juga SB Evaluation, mungkin saksinya bahkan ada pengurus SB di sini sendiri kayak dari program kerja Smart Card atau mungkin dari FRD kita dapat nilai 3,2 which is yang ya lumayan besar gitu dibanding mungkin program yang lain. Itu nilai yang saya pribadi cukup senang gitu. Dan Smart Card sendiri dari tahun lalu mungkin ya saksinya juga yang 2015-2014 tahu banget gitu kayak pop up market aja yang tadinya cuma 17 bisa sampai 71 gitu. Tapi kalau ngasih nilai angka saya jadi berapa, saya nggak berani ngasih karena itu merupakan sesuatu yang subjektif. Tapi bisa dicek di diri sendiri. Lalu buat yang kedua tadi pengalaman pribadi kita tonjolin gitu. Karena yang menurut kita satu pribadi itu dulunya harus kompeten, tidak cuma satu doang gitu. Dan yang kedua sebagai pasangannya harus bisa saling melengkapi. Kenapa sih pengalaman kayak apa sih yang bisa bikin kita punya dasar buat maju gitu. Yang pertama ya SB ini regenerasi. Itu yang saya sangat suka karena kita lihat dari nggak usah ngomongin election, nggak usah ngomongin SB kepanitiaan aja yang tahun lalu tuh kuotanya dibatasin. Lalu kita sendiri sekarang pernah jadi BPH, Baju udah jadi BPH dan saya pribadi anggota SB tahu gitu gimana pola pikir KSI, pola pikir BPH dan gimana sih suara-suara dari
Terima kasih. Ya, oke. Sekarang adalah pertanyaan dari tim ses Abdan dan Nita. Mungkin ada dari kalian yang ingin menanyakan kepada Edward dan Jori. Karena kira-kira siapa? Ini kesempatan bagi kalian ya. Sudut pandang dari semua kawan. Ya mungkin Megan Strategis. Untuk kenapa maju kedua kali, mungkin seperti tadi yang saya sudah bilang dari awal, karena saya menemukan kejanggalan itu dan saya merasa punya tanggung jawab untuk bisa memperbaiki itu semua. Oleh sebab itu, saya menawarkan program kerja tentunya saya dan Jori sudah saling berelaborasi untuk menemukan program apa sih yang paling tepat itu. Lalu untuk mindset dikasih duit itu bisa manja. Nah itu kembali lagi kita lihat itu depannya. Sebenarnya maksud dari mindset manja itu seperti apa gitu? Beda kalau misalkan kita bilang ini kan ada uang 5 juta itu hanya 5 sampai 6 juta itu hanya sebagai bentuk meringankan beban mereka gitu. Bukan berarti kalau FR dikasih duit, ya panitia udah nggak jual lagi. Terus mau dapat duit dari mana gitu? Mau ngadain acara dapat dari mana gitu? Sehingga kalau untuk mindset manja sendiri, saya pribadi kurang setuju karena untuk kontribusi uang itu sendiri bukan yang nominalnya kayak 40 sampai 50 juta gitu. Jadi agak kurang masuk sih untuk manja sendiri. Terima kasih. Ya terima kasih tanggapannya Edward dan Jori. Sekarang saatnya dari tim ses Edward dan Jori menanyakan pertanyaan kepada Abdan dan Nita. Dimulai dari sekarang. Mau nanya dari sisi perspektifnya ada Abdan sama Nita sendiri, lebih prefer untuk membangun suatu kualitas acara, tapi yang orangnya udah tahu memang orang yang berkualitas, atau dalam sisi rekrutmen dia ingin membangun human resource-nya, jadi menerima orang-orang yang mau belajar tapi menolerir kesalahan suatu acara. Dan kita tahu acara-acara Prasmul sendiri kualitas acaranya tinggi. Nah, bagaimana Abdan sama kita menanggapi situasi yang seperti ini? Bisa jawab dari sekarang. Sebenarnya ini pertanyaan yang antara keseimbangan harus pentingin pengembangan Prasmulian sendiri atau kompetensi buat ngejalanin suatu acara ini. Pertanyaan yang udah mungkin dari tahun-tahun lalu ada, dan mungkin sejauh ini SB juga saya cukup puas gitu karena SB tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga cukup berhasil lah buat ngebalancein gimana caranya sih. Misalkan kalau kita masukin semua yang kompeten ke acara-acara awal, acara-acara akhir ini biasanya ya contoh konkretnya sponsor, desain, divisinya tuh selalu kekurangan resource gitu acara-acara yang akhir. Nah di sini tuh sebagai SB kita harus bisa balancein. Misalkan satu kepanitiaan atau satu divisi, mana nih kan itu nggak satu divisi nggak mungkin satu orang doang, dong. Kayak satu divisi itu satu tim, kita harus bisa balancein mana nih harus ada yang kompetennya, harus ada yang berpengalaman tahun lalunya mungkin sebagai koor, dan harus juga ada regenerasi. Ini yang saya suka dari SBY, kita kasih kesempatan ke Prasmulian tuh buat aktif, buat ikut berkontribusi, jadi nggak cuma orangnya gitu aja. Saya sih
mau nambahin juga, kalau sering kita lihat tuh biasanya panitia awal yang kompeten dimasukin semua, terus yang pas akhir kayak desain, fotografi, dukung tuh kayak orangnya udah dikit banget. Nah ini harus dibikin balance kan ya benar kata Kak Abdan, kok orang tuh yang kayak kompeten, nanti anak-anaknya mungkin yang langsung mau belajar, jadi buat balance. Jadi di acara-acara akhir SD tuh nggak ada yang kekurangan resource kayak begitu sih kurang lebih. Terakhir sesi kelima dari debat kali ini, mungkin saya ingin bertanya satu pertanyaan, apa ya? Kayak nggak gitu pertanyaan. Kan kebetulan saya pribadi jurusannya adalah jurusan branding, dimana di brand itu kita mengenal yang namanya diferensiasi, dimana satu produk harus punya berbeda dengan produk lainnya. Kira-kira dari kalian berdua brand seperti apa yang ingin kalian tunjukkan kepada Pras Mulian untuk mengalahkan brand kompetitor? Silakan dari kalian, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaannya duluan. Ya, jadi brand itu kan produsen pasti ingin menyampaikan sesuatu persepsi kepada konsumen. Kira-kira brand apa yang ingin kalian sampaikan dari diri kalian sendiri, dari pasangan kalian? Kira-kira siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Kita saksikan debat selanjutnya. Cukup awkward ya dulu. Mungkin kita tepuk tangan kali bareng-barengnya. Ya. Sudah cukup? Ini kira-kira Edward dan Yori mungkin ingin menjawab terlebih dahulu atau Abdan dan Nita? Ya, Edward dan Yori. Oh, bentar ya. Baru kali ini yang moderator ya. Sudah. Selamat datang di perkumpulan debat calon presiden kedua. Ya, sudah kayaknya terlalu lama ya. Kita mulai dulu ya dari Edward dan Yori. Mungkin tanggapannya sama 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Brand, mungkin kalau misalkan brand, mungkin agak ngaco sih brand. Mungkin kalau brand yang kita bayangin agak sedikit ngaco dan sedikit berhayal kali ya. Mungkin kalau brand lebih ke arah es krim McD yang sekarang ada kerjasama sama Smurf yang mana biru itu. Jadi kayak anggapannya kayak gua vanilla es krimnya, dia blue sausnya gitu kan. Jadi kita sama-sama berikan value yang terbaik lah untuk kita sama kita dengan kolaborasi kita berdua. Jadi itu sih. Sudah lucu ya. Mungkin sekarang apa yang kita bisa menjawab selama 1,5 menit dimulai dari sekarang. Jadi mungkin kalau sedikit analogi kita nih ya pasangan rasa regenerasi gitu. Dimana ya tadi saya seneng banget SBD nggak cuma ngasih kesempatan kayak gitu lagi. Dimana ya tiap tahunnya nih orang berganti peran, kayak posisi juga berganti, semua orang tuh dapat kesempatan yang sama. Satu di sini kita juga regenerasi nggak asal regenerasi aja. Ya, kita berdua punya pengalaman yang dua-duanya individu. Mungkin kita cukuplah pengalaman buat maju sebagai ketua dan wakil SB. Dan kalau ngomongin soal melengkapi ya kita juga mungkin saya ketemu Nita tuh udah dari Desember November yang lalu kayak udah kenal kayak 2 minggu 3 minggu saya ngasih apa ya istilahnya PDKT lah kenal lebih dekat sama Nita nih sosoknya kayak gimana. Dan di situ saya nggak harus pakai untuk jadi wakil ketua gitu. Tapi saya ngeliat dia benar-benar nutupin ya klik banget dua gimana kayak nutupin kelemahan saya mungkin saya terlalu tingkat terlalu konseptual thinking gitu. Dan ya tadi sih pengalaman kita sih yang pengen kita tekan dimana kita dua-duanya ketua dan wakil ini berpengalaman banget. Karena tahun depan SB itu lebih gede lagi dan jadi senat. Jangan sampai ya ketua dan wakil pengalamannya kalah dibanding anggota SB. Itu sih kalau dari kita. Oke, terima kasih. Bahwa kedua paslon sama-sama memiliki kualitas yang sama-sama bagus karena keempat orang ini adalah teman-teman saya semua ya. Dan dibalik
kebersamaan cukup bijak sekali punya amat hari ini. Terima kasih kepada kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk tanggal 25 semua kampanye jadi udah cleaning area ya. Dan jangan golput, ajak teman-teman yang lain untuk pilih. Terima kasih banyak semuanya.